Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Dewan Nasional Ikatan Alumni IPDN sepakat bahwa kisruh usulan pembubaran IPDN sudah selesai. Meski demikian, Ahok meminta adanya seleksi lulusan IPDN untuk masuk ke pemerintahan DKI Jakarta. Kedatangan Dewan Pembina sekaligus Guru Besar IPDN Johermansyah Johan ke Balai Kota adalah untuk mengklarifikasi usulan pembubaran IPDN oleh Ahok. Selain itu, keduanya juga membahas kebijakan moratorium PNS di seluruh Indonesia yang akan dikeluarkan Presiden Jokowi. Ahok menilai adanya ketidakadilan jika moratorium PNS diberlakukan, di antaranya tetap diterima di pemerintahan meski moratorium diberlakukan. Menurut Ahok, kebijakan yang timpang ini akan berdampak pada penuhnya lulusan IPDN di kantor-kantor pemerintahan selama moratorium diberlakukan. Tidak terkecuali di Pemprov DKI Jakarta, mengingat tidak hanya lulusan IPDN yang dibutuhkan pemerintah. Presiden mengatakan moratorium PNS di seluruh Indonesia 5 tahun. Tapi lulusan IPDN harus kita terima terus. Apakah ini tidak mengakibatkan selama 5 tahun diisi penuh dengan orang IPDN? Apakah semua lulusan IPDN pasti bagus? Nyata enggak juga tuh, di sini saya udah ketemu kok. Ada yang bagus nggak? Ada. Kalau gitu mesti seleksi dong. Kalau moratorium PNS berarti seluruh lulusan IPDN juga nggak boleh. Kita beralih ke informasi lain. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemukan 2.000 unit rumah susun dimainkan oleh mafia. Gubernur Ahok menduga ada banyak oknum yang menggunakan berbagai modus menyewakan rusun. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Ahok, banyak oknum yang membuat rekening bank dengan alamat yang berbeda dengan alamat di KTP. Pelaku biasanya berpindah dari satu rusun ke rusun lainnya tanpa mengganti alamat, sehingga rusun yang lama bisa dijual atau disewakan. Ahok menduga permainan ini telah terjadi sejak tahun 2013. Selain rumah susun, Ahok juga menyebut pelaku menjual lapak pasar seperti di Pasar Muara Angke. 3 pelaku disebut telah ditangkap oleh polisi. Ahok pun meminta Dinas Dukcapil untuk mengecek pelanggaran KTP warga yang tidak sesuai dengan rusun yang ditempatinya. Tidak paksa harus punya KTP, waktu itu nggak mau punya KTP. Pasti ada di penjualan, saya nggak punya bukti. Begitu pasti ada punya penjualan, dia pindah lagi tuh ke Muara Baru. Nah, rusun-rusun dari tipe Cakung, Cibeser, semua mereka jual. Padahal ada bukti KTP. Nah, saya udah bilang sama Dukcapil, Anda tidak boleh izinkan orang mengganti KTP yang dari rumah susun keluar sebetulnya. Makanya itu yang tadi dia bilang, termasuk Pasar Muara Angke, lapaknya dijualin. Dia harus paksakan mereka masuk, langsung debit rekening Bank DKI. Jadi semua orang ngambil cukup itu banyak tuh. Muara Angke juga sama. Kenaikan tunjangan DPR menuai beragam tanggapan. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Yeni Sucipto menyatakan DPR harus transparan dalam membahas kenaikan tunjangan. Seluruh rencana keuangan harus diberi penjelasan kepada pemerintah dan masyarakat agar penggunaannya dapat diawasi. Yeni menilai kenaikan tunjangan harus diikuti dengan kinerja anggota Dewan. Kalaupun teman-teman di DPR begitu meminta usulan untuk kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan dalam bentuk apapun, kita sebenarnya setuju saja begitu kan. Kalau kita korelasikan dengan persoalan inflasi, tetapi catatannya adalah menunjukkan kerja-kerja yang maksimal sesuai dengan harapan, sesuai dengan target kinerja yang sudah direncanakan begitu loh, berkaitan dengan fungsi legislasinya, pengawasannya dan fungsi budgetingnya itu. Beredar dokumen yang mengungkap jadwal kegiatan rombongan DPR selama di Amerika Serikat. Rombongan yang terdiri dari Ketua DPR Setia Novanto serta anggota lainnya seharusnya kembali ke Indonesia 4 September. Dan berikut ini adalah dokumen agenda rombongan anggota DPR. Tertera nama Ketua DPR Setia Novanto dan 6 anggota Dewan lainnya, Fadlizon, Nurhayati Assegaf, Aziz Syamsuddin, Juliari Batubara, Tantowi Yahya, dan Michael Watimena. Para wakil rakyat ini seharusnya kembali ke Indonesia pada 4 September usai menghadiri pertemuan parlemen sedunia di New York, Amerika Serikat. Namun rombongan pimpinan DPR justru menemui Donald Trump dan baru kembali ke Indonesia pada 12 September. Dokumen akan didalami Mahkamah Kehormatan Dewan
dan juga akan memanggil badan kerjasama antar parlemen dan kesekjenan. Baik, kita beralih ke informasi lain. Kebakaran hutan dan lahan perkebunan terjadi di sepanjang jalan lintas penghubung antar kecamatan Tebing Tinggi dengan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Sementara puluhan hektar lahan semak belukar di kawasan padat penduduk Kota Pontianak, Kalimantan Barat ludes terbakar. Kobaran api cepat membesar dan membakar lahan hutan sepanjang jalan lintas di wilayah desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Tidak tampak adanya petugas pemadam kebakaran maupun petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun pihak pemerintah setempat guna memadamkan api. Warga menyesalkan sikap pemerintah yang seakan tidak tanggap dengan kebakaran yang mengakibatkan kabut asap pekat di wilayah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Sementara itu, kebakaran lahan semak belukar di kawasan perumahan Bali Agung 3, Kota Pontianak, Kalimantan Barat harus meluas hingga 20 hektar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dibantu anggota kepolisian serta warga terus melakukan upaya pemadaman api. Akibat kebakaran lahan ini, kabut asap di Kota Pontianak semakin tebal. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki terkait dengan pelaku pembakar lahan ini. Ya, sementara itu akibat tanggul yang jebol dan mengakibatkan banjir, puluhan hektar tanaman padi siap panen di Kecamatan Samudra, Gedong, Kabupaten Aceh Utara terancam gagal panen. Air dari tanggul yang jebol merendam sawah petani hingga 150 cm dan merusak tanaman padi. Untuk kembali memanen, petani terpaksa harus menunggu surutnya air di persawahan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Tidak hanya gagal panen, banjir juga menghanyutkan hasil panen para petani yang masih berada di tengah sawah. Petani berharap pemerintah Aceh Utara serius dalam menangani persoalan tanggul agar tidak lagi jebol dan meredam areal persawahan warga. Ya, jelang Hari Raya Idul Adha, pemilik usaha peternakan kambing Etawa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan kebanjiran rezeki. Penjualan meningkat hingga 30%. Harga kambing yang dijual asri pemilik usaha peternakan kambing Etawa ini bervariasi mulai dari 1,5 juta hingga 3,5 juta rupiah. Peternak memastikan stok kambing Etawa miliknya cukup untuk pasukan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Warga saat ini lebih memilih kambing lokal asal Curup jenis Etawa karena tubuhnya yang lebih sehat, gemuk, dan gagah. Penjualan tahun ini meningkat 30% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan Pangandaran, Jawa Barat. Sudah 1 bulan terakhir ini nelayan di Pangandaran panen udang dogol. Bahkan hasil tangkapan nelayan Pangandaran meningkat 2 kali lipat dan bisa memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri. Sudah sebulan terakhir ini, nelayan di Kabupaten Pangandaran panen udang dogol yang merupakan udang favorit pencinta seafood. Udang dogol pun langsung mendominasi aktivitas pelelangan di tempat pelelangan ikan atau TPI KUD Minasari Pangandaran. Dalam sehari, nelayan Pangandaran ini bisa mendapatkan udang dogol 2 kali lipat dari biasanya. Omset lelang udang dogol di TPI Pangandaran pun mencapai 100 juta rupiah per harinya, sehingga dalam sebulan bisa mencapai 2 hingga 3 miliar. Ya, kalau itu sih nggak tentu ya. Kalau pas lagi kubur ya ada jualan 60 kilo, 60 sampai 70 kilo. Ya. Kalau hari biasa, biasanya berapa? Sekarang seperti hari ini ya, kadang kalau lagi kurang ya. Udang dogol ini selain untuk konsumsi lokal seperti restoran-restoran seafood di objek wisata Pangandaran, oleh para nelayan maupun tengkulak, udang dogol ini juga dikirim keluar kota, seperti ke Jakarta untuk diekspor ke Singapura dan Malaysia. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Yosef Trisna, Metro TV. Kita ke informasi dari Aceh, pemirsa. Warga di desa Pasi Masjid Aceh Barat terpaksa mengungsi karena permukimannya dilanda banjir. Banjir akibat luapan sungai Krueng Woilah dan Krueng Merebo
melanda permukiman desa Pasi Masjid setelah diguyur hujan lebat sejak Minggu malam. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di badan jembatan karena belum disediakan tempat penampungan oleh pemerintah daerah. Banjir juga merusak 3 unit jembatan penghubung di Kecamatan Pantai Cermen sehingga aktivitas warga terisolasi. Ratusan pedagang kaki lima perumahan Gria Bukit Jaya Bogor, Jawa Barat berunjuk rasa menolak rencana penertiban PKL oleh Satpol PP. Para pedagang menilai pemerintah desa mengadu ke Satpol PP untuk membongkar PKL di perumahan Gria Bukit Jaya. Pengunjuk rasa sempat bersih tegang dengan pihak keamanan karena tidak diperkenankan memasuki kantor desa. Aksi ini membuat macet Jalan Raya Bogor, Bekasi. Satu minggu jelang pelaksanaan ibadah wukuf di Padang Arafah, penyelesaian fasilitas bagi jemaah calon haji Indonesia telah mencapai 90%. Hal tersebut diungkapkan Ketua Muasasah Asia Tenggara dan Tiongkok, Muhammad Amin Hasan. Amin mengatakan pembangunan maktab untuk jemaah reguler dan non-reguler sudah hampir rampung. Menurut Amin, saat ini di setiap tenda jemaah tahun ini mereka menyiapkan karpet, lampu penerang, serta alat pendingin udara. Amin menambahkan untuk memenuhi kebutuhan jemaah di setiap maktab mereka menyiapkan 100 kamar mandi dan toilet. Semua jemaah haji Indonesia 52 maktab sudah kita bikin kontrak sama Wisma Indonesia pakai air condition. Ini tahun semua karpet di Arafah dan di Mina, lebih lampunya di Arafah lebih double dari tahun yang kemarin. Alhamdulillah tempat WC kita ini tahun especially bikin apa yang kita servisnya